Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Diary Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal-soal penilaian akhir semester 1 untuk Mapel Informatika kelas 9. Adapun materi yang akan kita bahas ataupun soal-soal yang kita bahas, yang pertama tentang memahami fungsi pada sistem komputer, baik itu hardware maupun operating system. Yang kedua, memahami bahwa setiap aplikasi penyimpanan data sesuai representasinya, itu MS Word, Excel, maupun PowerPoint. Yang ketiga, memahami pengolahan data menggunakan fitur lanjut aplikasi pada Office. Soal yang pertama, perangkat pada sistem komputer yang dapat dipegang dan diraba disebut dengan hardware atau perangkat keras. Programmer, administrator, analis sistem, data entry merupakan contoh manusia yang mengoperasikan komputer yang disebut juga dengan brainware. Windows, Microsoft Office, MySQL, Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak pada sistem komputer yang disebut juga dengan software atau perangkat lunak. Perangkat keras untuk memasukkan data berupa papan ketik pada sistem komputer disebut dengan keyboard. Perangkat keras pada sistem komputer yang penggunaannya dengan klik tombol sebelah kanan dan kiri adalah mouse. Setiap gerakan klik direkam dikirim melalui radio frekuensi transmitter yang terdapat di dalam mouse dalam bentuk sinyal. Sinyal diterima oleh radiofrequency receiver berbentuk seperti flash disk yang dipasang pada komputer atau laptop. Merupakan cara kerja mouse jenis wireless. Penyimpanan utama internal pada sistem komputer adalah random access memory. Penyimpanan yang dapat dibuka di mana saja menggunakan perangkat laptop gawe tanpa disimpan di media laptop atau gawe menggunakan aplikasi. Nah, contohnya ada Google Drive dan seterusnya. Misalnya adalah Google Meet. Bagian pada speaker yang akan membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan on speaker maju dan mundur. Bagian ini disebut dengan voice coil. Kelemahan aplikasi ini harganya relatif mahal, kurang bagus untuk games, tidak open source, dan dirancang untuk Apple. Merupakan ciri sistem operasi dari Mac OS. Sebagai pengatur perangkat keras komputer, menjalankan perintah pada saat pada komputer, mengubah fungsi perangkat keras dan lunak, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi merupakan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi buatan Microsoft adalah namanya Windows. Sistem operasi ini mempunyai kelebihan file program berukuran kecil, kompatibilitas tinggi, tidak menghabiskan banyak memori, merupakan ciri dari disk operating system. Sistem operasi ini bersifat open source, sehingga user dapat menambahi. Gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan cepat, dan diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds di tahun 1991. Sistem operasi yang dimaksud adalah Linux. Sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer, meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus, merupakan pengertian dari perangkat lunak. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus, media interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, merupakan contoh dari fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak diperkenalkan pertama kali dalam sebuah esai berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masa Einstein pada tahun 1935 oleh ilmuwan matematik yang bernama Alan Turing. Perangkat lunak yang bersifat gratis dapat digunakan tanpa waktu tertentu. Hak cipta dipertahankan, dapat melakukan update terbaru, merupakan jenis perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, disebarluaskan, tidak berbayar, merupakan ciri perangkat lunak open source software. Perangkat lunak ini termasuk sistem operasi yang dapat diperoleh secara gratis dan dapat digunakan untuk komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License,
merupakan ciri sistem operasi Linux. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan spesifikasi tertentu. Perangkat lunak Microsoft Office terdiri dari beberapa aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook. Perangkat lunak pemrograman digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa kode mesin agar dapat dibaca oleh komputer. Biasanya digunakan untuk programmer untuk membuat aplikasi seperti Pascal, Visual Basic. Perangkat lunak tambahan yang berfungsi sebagai program lunak bantu untuk pengelolaan komputer untuk menata pecahan-pecahan file agar memudahkan dalam pengaksesannya adalah disk defragment. Program Microsoft Word dirilis pertama kali pada tanggal 23 Oktober 1983 dengan nama Multitool Word dengan sistem operasi Scenic. File yang digunakan untuk membuat format informasi umum serta menjadi sarana untuk membagikan format dan data yang digunakan di World Wide Web, intranet, dan di platform lain merupakan ciri dari XML. File menjadi lebih ringkas, dukungan untuk fitur tingkat lanjut, pemulihan file rusak yang telah disempurnakan merupakan format dari OpenXML. Format file berbasis XML digunakan pada paket aplikasi Microsoft Office mulai versi 2007. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Word versi 2007 dengan nama tugas, maka nama file dan nama ekstensi akhirannya akan menjadi tugas.docx. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Excel versi 2007 dengan nama data, maka nama file dan ekstensi akhirannya akan menjadi data.xlsx. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft PowerPoint versi 2007 dengan nama presentasi, maka nama file dan ekstensi akhirannya akan menjadi presentasi.pptx. Ekstensi file yang menunjukkan bahwa file adalah aplikasi adalah exe, jadi executable, atau menunjukkan bahwa itu program ataupun aplikasi file aplikasi. Ekstensi file yang menunjukkan bahwa file merupakan aplikasi Corel Draw, ini aplikasi untuk menggambar ya, atau desain, adalah berakhiran dengan CDR. Ekstensi file yang menunjukkan bahwa file merupakan program Pascal, nanti akan diakhiri dengan .pas. Menyimpan dokumen aplikasi Microsoft Access versi 2007 dengan nama biodata, maka nama file dan ekstensi akhirannya akan menjadi biodata.mdb. Nah, di sini akan ditampilkan tabel daftar gaji bulanan, tabel VLOOKUP. Kita belajar menggunakan tabel pada Microsoft Excel. Nah, dari gambar di atas, tabel daftar gaji bulanan berada pada ring. Tabel dimulai dengan sel nama sampai dengan total pada total gaji. Sel nama berada pada B4 dan total gajinya pada total bawah berada pada F12. Sel kunci yang berwarna kuning ya, pada gambar tabel daftar gaji bulanan adalah kolom golongan yang berada pada ring. Pada kolom C mulai dari Anissa itu 1A berarti C5 sampai dengan Ryan itu C11. Tulisan total pada bagian bawah itu berada pada kolom B12 karena kolom B dan kolom C itu digabung menjadi total, maka yang terbaca pertama adalah B12-nya, bukan C12. Pada tabel VLOOKUP, tabel berada pada rank goal pada J dan 3 maka J3 dan angka 1 juta pada L10, maka ringnya adalah J3 sampai dengan L10. Pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom golongan, nah berada pada kolom 1, jadi secara vertikal ya, golongan itu pada kolom 1, gaji pokok. Berikutnya pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom gaji pokok, nah ini kan kolom kedua, berarti gaji pokoknya pada kolom kedua.
Pada tabel VLOOKUP yang menunjukkan kolom tunjangan berada pada kolom 3 tunjangan. Jadi golongan itu pada kolom pertama, gaji pokok pada kolom kedua, dan tunjangan pada kolom ketiga. Untuk mencari gaji pokok Anissa, maka rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Dibaca golongan Anissa adalah di C5, dibaca tabelnya adalah J3 sampai dengan L10. Yang dibaca ketika terbaca 1A, maka yang ditampilkan gaji pokoknya adalah 800. Maka rumusnya VLOOKUP C5 J3.2 L10,2, maka nanti akan muncul gaji Anissa, gaji pokoknya adalah 800. Untuk mencari tunjangan Anissa sama, tinggal yang berbeda adalah nanti untuk kolomnya C5, C3 sampai dengan L10 untuk tabelnya dibaca kolom ketiga. Untuk mencari total gaji Anissa, maka rumus yang digunakan sama dengan gaji pokok pada kolom D5 dan tunjangan pada E5. Maka sama dengan D5 gaji pokok plus E5 tunjangannya Anissa. Rumus untuk mencari total pada gaji pokok adalah gaji pokok pada kolom D mulai baris kelima, berarti D5 sampai dengan D11. Sum, kurung buka D5 sampai dengan D11. Rumus yang digunakan untuk mencari total pada tunjangan adalah sebelahnya, berarti E5 sampai dengan E11. Rumusnya sama dengan sum E5 sampai dengan E11. Rumus yang digunakan untuk mencari total gaji adalah total gaji pada kolom F mulai ke-5 sampai dengan ke-11, maka rumusnya sama dengan sum F5 sampai dengan F11. Surat berantai, ya kita ke Microsoft Word. Pada Microsoft Word disebut juga dengan Mail Merge. Pada gambar di samping, submenu Create menunjukkan bahwa akan menggunakan amplop sebagai tempat mail merge-nya. Untuk membuat data penerima dokumen atau surat berantai, pada submenu Start Mail Merge yang telah dibuat datanya pada Microsoft Excel, maka menggunakan pilihan Use an Existing List. Jadi kita menggunakan file yang sudah ada pada Microsoft Excel, menggunakan Use an Existing List. Untuk menyimpan nama file, nama, niche, dan lain-lain, maka menggunakan menu insert, menyisipkan ya. Untuk menyisipkan nama field, jadi kalau sudah selesai kita sisipkan nama, niche, dan seterusnya, atau fieldnya, maka menggunakan insert merger field. Melihat isi file yang telah disisipkan menggunakan menu preview result. Setelah data yang disisipkan benar, maka untuk mencetak surat berantai secara otomatis sejumlah data menggunakan perintah print. Dokumen yang telah benar selanjutnya disimpan dengan menggunakan menu Finish and Merge. Nah, kita contoh soal-soal dalam bentuk isian ya. Sebutkan contoh program aplikasi pada Microsoft Office. Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft InfoPad, Microsoft Visio, Microsoft Frontpage, Microsoft Access, Microsoft OneNote. Soal kedua, jelaskan pengertian sel. Sel adalah perpotongan kolom dan baris pada lembar kerja atau spreadsheet Microsoft Excel. Jelaskan pengertian ring pada Microsoft Excel. Ring adalah kumpulan beberapa sel pada lembar kerja atau spreadsheet Microsoft Excel. Soal nomor 4, jelaskan fungsi, formula, atau rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Jawabannya, rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau suatu data lain dengan kata kunci vertikal. Jelaskan fungsi dari formula rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau suatu data lain dengan kata kunci horizontal. Maaf, di situ tertulis vertikal, yang benar adalah horizontal. Fungsi formula sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan beberapa angka pada sebuah ring atau grup sel. Nah, sedangkan fungsi formula count pada Microsoft Excel menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam sebuah ring atau grup sel. Fungsinya count. Fungsi mail merge pada Microsoft Word untuk menghasilkan beberapa surat
label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan data yang disimpan dalam daftar, database, atau lembar kerja, atau spreadsheet. Ya, demikian untuk latihan-latihan soalnya. Ada kata-kata dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Pesan-pesan dari Ali bin Abi Thalib. Demikian untuk latihan 9 ayat semester 1 Mapel Informatika kelas 9. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.